Alhamdulillah, pada kesempatan hari berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita dari tafsir Al-Qurtubi, di mana kita masih sampai saat ini masih berada di muqaddimah. Muqaddimah cukup panjang tetapi sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami, karena itulah pengantar kita untuk memahami isi kitab Allah ini. Di pekan lalu kita telah membahas bagaimana hukum adab tapi merupakan ketentuan dalam orang mempelajari ilmu agama, membaca atau menjadi qari'ul Quran, di mana yang paling pertama dan utama adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu sendiri artinya apa? Ikhlas itu artinya tulus. Tulus maksudnya bukan tanpa pamrih. Kalau tanpa pamrih enggak ikhlas. Ikhlas itu harus ada pamrihnya. Jadi harus ada pamrih. Pamrih dari siapa? Pamrih dari Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi kalau orang tidak berharap pamrih sama sekali, tidak berharap apa-apa, tulus saja, maka dia enggak dapat apa-apa. Maka dia tidak dapat pahala. Maka semua amal kita harus lakukan dengan pamrih. Berharap pamrih. Cuman pamrihnya dari siapa? Hanya dari Allah. Jadi ikhlas itu artinya memurnikan tujuan hanya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Hanya satu, hanya Dia, tiada yang lain. Nah, itulah namakan. Makanya surah Qul huwallahu ahad itu dinamakan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Padahal tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Mana ada surah Qul huwallahu ahad? Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Itu penamaan berdasarkan kandungan, bukan penamaan berdasarkan isi. Ya, maksudnya bunyi, tapi kandungan. Bahwa kandungan surah tersebut adalah ikhlas, memurnikan tauhid hanya kepada Allah. Maka dalam istilah agama ada istilah ihtisab. Ihtisab. Kita biasa mendengar man qama man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang qama qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ihtisab itu artinya berharap pahala hanya karena Allah. Jadi harus ada berharap pahalanya. Kalau orang beramal tidak mengharapkan pahala, maka dia memang tidak akan mendapatkan pahala. Sedangkan orang-orang yang beramal karena ingin dipuji dan ingin dunia, seperti hadis-hadis yang kita bahas sebulan yang lalu, kajian kita ini, kajian yang lalu, di mana orang-orang beramal soleh malah masuk neraka. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang panjang yang ada dalam Sahih Muslim yang kita bacakan kemarin, 3 orang yang masuk neraka padahal dia beramal soleh. Satunya malah mati syahid, tapi malah masuk neraka. Kenapa? Karena berperang bukan karena Allah. Dia pengen dikenal sebagai pemberani, sebagai pahlawan, ditulis di koran-koran, dikenang orang sebagai pahlawan, biar dipasang pajang gambarnya di mana-mana. Dan dia mendapatkan itu, maka jadilah dia tujuannya cuma itu, bukan karena Allah, maka dia pun masuk neraka. Demikian pula alim ulama yang menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi karena supaya dikenang orang sebagai seorang alim, ditulis namanya, dikenang sebagai, pokoknya dapat pujian manusia. Begitu pula qari'ul Quran, maka dia dimasukkan ke neraka bukan karena amalnya, tapi karena niatnya yang salah. Demikian pula orang yang rajin menyumbang, dermawan, nyumbang masjid di mana-mana, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ingin dikenang orang sebagai dermawan, ditulis namanya di paling atas. Cemberut dia kalau tidak ada namanya disebut, misalnya, maka atau namanya, kalau kata orang, dia mau tolong tulis hamba Allah ya, tulislah hamba Allah, dibacakan sama pengumuman di pengumuman Jumat. Sumbangan dari seorang hamba Allah 10 juta, dia colek temannya, itu saya itu. Jadi semua amal yang bukan karena Allah, bukan berarti tidak boleh nyebut nama, bukan. Tapi maksudnya semua tujuan niat, itu kan niat ini yang susah kita. Meluruskan niat ini yang susah.
Itulah yang menyebabkan orang-orang ini malah masuk ke neraka. Tapi ini jangan jadi berkecil hati. Gara-gara banyak juga orang takut dia riya. Udahlah, saya nggak usah belajar deh. Nanti saya malah masuk neraka. Nah, ini tidak benar juga. Justru itulah peluang dari syaitan. Makanya di pasal ini kemarin Al-Qurtubi menukilkan beberapa riwayat yang cukup memberikan dorongan kepada kita, yaitu pernyataan dari Hasan Al-Basri dan beberapa ulama tabi'in yang mengatakan, mengakui kami dulu menuntut ilmu tidak ada ya niat kami ya pengen ya seperti anak kecil lah, kamu belajar supaya jadi pintar, supaya nanti jadi orang kaya, supaya nanti macam-macam kan. Apakah itu salah? Tidak salah. Sampai kata Hasan Al-Basri, kami menemukan jati diri ke niat yang ikhlas itu ketika sudah belajar, sudah sampai pada tahapnya, insya Allah dia akan ikhlas sendiri, dia akan sadar sendiri. Jadi bukan ini ingin nakut-nakuti orang, akhirnya orang jadi tidak belajar, akhirnya orang jadi tidak ada yang mau mengamalkan, tidak ada yang mau berjihad, takut riya, tidak ada yang mau mengajar, takut riya, tidak ada yang mau menyumbang, takut riya. Enggak, bukan begitu. Tetapi hendaknya niat kita itu dibelokkan kepada hanya Allah Ta'ala. Dan pasti dalam tiap beramal ada saja setan yang akan membisikkan kita. Tapi apakah gara-gara itu kita harus mundur? Tidak. Tetap kita seperti imam sholat. Wah, imam sholat nih, jamaahnya banyak, saya harus perbagus nih bacaan saya nih, pakai lagu-lagu misalnya. Baik, kalau misalnya gara-gara itu, nah ini mulai dibisikkan oleh syaitan biar banyak yang muji nih, akhirnya dia jelek-jelekin suaranya. Ya enggak begitu juga. Tetap saja. Jadi yang ditolak apa? Dia yang ditolak adalah tadi dikembalikan niat itu. Baca istighfar. Ya, baca istighfar yang banyak di dalam hati. Kembalikan niat itu hanya kepada Allah, bahwa kita mempersembahkan bacaan ini kepada Allah. Orang mau dengar, mau puji atau tidak, itu urusan mereka. Itulah. Kemudian pada pasal selanjutnya adalah bab ma yanbaghi li sahibil Qur'an ay ya'khudha nafsahu bihi wala yaghfalu anhu. Bab apa yang harus dikerjakan. Ini sudah ya, ini sudah. Kita ulang sedikit. Apa yang harusnya ada pada seorang ahlul Quran? Siapa nih ahlul Quran? Ahlul Quran orang yang dekat dengan Al-Quran. Sesuai dengan tingkatan kedekatan dia. Apa? Misal orang baru belajar Al-Quran, maka kedekatan dia adalah dia mengaji terus. Hatta orang yang baru iqra pun dia bisa mendapat predikat sahibul Quran apabila dia dengan tulus belajar. Memang karena dia ingin bagus membaca Al-Quran. Maka almarhum kita Joko masih kita, itulah orang baik, insyaallah akan selalu dikenang kebaikannya. Bagaimana beliau di akhir-akhir, belum sebulan ya beliau belajar ya, di sini majelis ini gurunya yang nggak ada. Mana gurunya? Saya dengar kemarin di kecelakaan ya. Mudah-mudahan. Apa kabarnya Abu ya? Katanya jatuh dari motor kemarin. Itulah resiko. Dia pulang ke Bogor jatuh dari motor. Karena dia orangnya ngantukan. Bonceng saya kadang-kadang, berhenti dulu Ustaz. Kenapa? Ngantuk, jadi olahraga dulu dia. Tapi bisa jadi bahaya juga itu. Bahaya. Karena saya juga pernah tuh kalau motor ngantukan, akhirnya hampir nabrak pohon pernah. Itu kalau udah sekali aja nabrak, udah nggak ngantuk lagi. Tapi pilihannya nggak ngantuk lagi atau bangunnya di rumah sakit. Itu ya memang begitulah. Ya, resiko meraduat kita ini juga bukan tanpa risiko. Ya, kemana-mana ya, pakai motor itu bagian dari jihadnya lah, insyaallah. Ya, jadi sampaikan ke Abu Ya itu luka itu adalah saksi di hadapan Allah. Tapi saksi di hadapan Allah bukan berarti nggak boleh diobatin.
Beliau Masya Allah ya, almarhum mengingatkan kita bagaimana menjadi sahibul Quran di saat belum bisa baca Quran atau masih sedang dalam tahap belajar. Tidak menghalangi beliau untuk menjadi sahibul Quran, dan insya Allah mudah-mudahan kita berharap ya, beliau dibangkitkan di sisi Allah sebagai orang yang cinta Al-Quran, mau belajar Al-Quran meski di umur yang sudah 70 tahun lebih ya, tidak malu. Dia bilang ke saya tidak malu Pak Ustaz untuk belajar. Jadi tidak ada gengsinya, tidak ada malunya untuk kembali belajar mendekatkan diri kepada kitab suci. Masya Allah. Dan kadang yang begini-begini, kita yang udah hafal Quran, yang udah ngerti pun kadang-kadang masih terasa hati. Oh, ilmu boleh tinggi, tapi hati belum tentu. Makanya hati kita itu harus dicas terus. Gak bisa kita mengandalkan, oh kan saya sudah hafal, saya sudah gelar doktor, gelar enggak. Kadang enggak. Ya itu berpengaruh, tetapi bukan itu jaminan. Selama tidak dicas terus hati kita ini, kembali mendekatkan diri, bertadabbur, merenung kembali, maka kita akan makin jauh dari Al-Quran. Karena kita menemukan banyak sekali para alim yang ilmunya tinggi, tapi karena hatinya tidak bersih, akhirnya itu tadi, dialah yang menjual ayat-ayat Allah. Nah, seperti orang-orang yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tadi. Yazubillah. Maka apa yang harus dilakukan oleh ahlul Quran? Wa awwalu zalika ayyukhlisa fi talabihi lillahi azza wa jalla wa azza kama dzakarna, yaitu hendaklah dia mengikhlaskan niat hanya karena Allah sebagaimana kami sebutkan tadi, yang kemarin itu maksudnya yang kita bahas itu. Wa ayyakhudha nafsahu bi qiraatil qur'ani fi laili wa nahari, dan hendaknya dia senantiasa baca Quran siang dan malam. Nah ini, jadi peringatannya hendaknya selalu membaca Al-Quran siang dan malam, baik yang belum hafal maupun yang sudah hafal. Sebagaimana hadis yang kita bacakan kemarin, di mana Rasulullah sallallahu dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil muaqqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat." Perumpamaan dari orang yang menghafal Al-Quran, berapapun hafalannya, seperti orang yang punya onta yang diikat. Ini onta ini kalau dia ikat kuat tidak akan lari, tapi kalau dia lepas sedikit saja dia akan lari. Itulah. Begitu pula kalau kita punya hafalan Quran, seminggu saja kita tidak murajaah, hilang semua itu. Nah itu. Jadi makanya orang hafiz Quran itu tidak ada khatamnya, tidak ada wisudanya. Wisuda hanya sekedar wisuda dia nyetor. Habis itu masih ingat nggak? Belum tentu. Maka itulah. Nah nanti ada ini. Dia mengatakan. Nah dalam hadis itu juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam salah satu riwayat mutabi'ahnya disebutkan, wa idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili wan nahari dzakarah wa idza lam yaqum bihi nasiyah. Kalau nih orang yang hafal Quran ini tadi, berapapun hafalannya, membacanya siang dan malam, maka dia akan ingat lagi. Tapi kalau dia tidak pernah membacanya, maka lepas lagi. Nah itu bagaimana cara kita, misalnya terutama membacanya di dalam sholat. Makanya orang-orang yang mau hafal Al-Quran, dia harus rajin sholat duha, dia harus rajin sholat tahajud, untuk mengulang hafalannya itu. Karena pada saat sendirian itulah dia bisa baca panjang-panjang dalam sholat. Kalau dia dalam sholat berjamaah kan nggak mungkin panjang-panjang. Jadi imam baca baru 3 baris, udah banyak yang berdehem. Ya, jadi entahlah berdehem karena memang tenggorokannya sakit atau udah kelamaan nih Pak Imam. Jadi yang bisa kita memurajaah bacaan kita adalah ketika kita sholat sendiri, sholat sunnah, terutama pada sholat sunnah. Baik itu kalau disebutkan siang hari berarti maksudnya sholat duha atau sholat rawatib yang ada di siang hari, dan sholat kalau di malam hari maksudnya adalah sholat qiyamul lail. Maka sahibul Quran harus sering-sering atau tidak boleh ketinggalan melakukan itu. Di samping murajaah harian yang harus selalu ada setiap hari. Maka orang membaca Al-Quran, apalagi kalau nah inilah pentingnya harus ngerti. Banyak perangkat kalau mau jadi sahibul Quran, dekat dengan Al-Quran itu sebenarnya banyak perangkat. Kita menapaki salah satu perangkat itu, yaitu belajar. Nafsir adalah salah satunya. Kalau kita ngerti ayatnya, kita pengen membaca sejarah. Misalnya apa ini? Oh, sejarah Nabi Ibrahim.
pengen saya baca sejarah Nabi. Di mana adanya sejarah Nabi Ibrahim itu dalam Al-Quran? Banyak. Di surah Ibrahim, misalnya, ada di surah As-Saffat, ada di surah Al-Hajj. Itu kita ingin mentadabburi. Nah, jadi membaca sambil mentadabbur. Itu pula yang di pasal selanjutnya, Al-Imam Al-Qurtubi ini, 1-2 pasal setelah ini, menyebutkan tahapan-tahapan bagi orang. Nah ini, bab ma ja'a fi hamilil Qur'an man huwa wa fi ma sebelum ini udah. Mungkin bab ini. Bab ma ja'a fi i'rabil Qur'an wa ta'limihi wal hath alaihi wa thawabi man qara'al Qur'ana mu'raba. Yaitu pada bab atau pada pasal mengi'rab Al-Qur'an, mempelajarinya, mengajarkannya, taklim. Mengajarkan bacaan Al-Quran itu, mengajarkan tahsin wal hath alaih, menyerukan untuk melakukan pengajaran itu, wa thawabu man qara'al Qur'ana mu'raba, dan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran dengan i'rab. Apa maksudnya membaca Al-Quran dengan i'rab? Ya, begini. Kalau kita baca Quran dari ini sudah pasti beri'rab. Maksudnya di mushaf. I'rab itu maksudnya membunyikan harokat-harokat dengan benar. Sebab kalau dia tidak membunyikan harokat dengan benar, maka artinya juga akan salah. Sebagaimana satu kisah yang diungkapkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu, yaitu riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah yang mengatakan ada seorang Arab Badui pada masa Umar bin Khattab datang ke Madinah. Lalu, siapa yang bisa membacakan kepada saya, bacakan dong Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia ini Arab Badui. Arab Badui itu ya orang kampung, tidak belajar apa-apa. Dan kerjaannya cuma menggembala kambing saja. Maka dia datang, maka ada seorang yang membacakan surah Bara'ah atau surah Taubah secara salah. Dibacakannya di ayat ketiga itu, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Yang benar apa? Yang benar apa? Adik? Jangan sampai ente pun salah. Ini dia hafal Quran nih. Ini santri saya udah hafal Quran 30 juz, makanya harus rajin salat malam. Wa rasuluh, yang benar. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Itu dari ayat ketiga apa? Bara'atu minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Nah, dia membacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Apa akibatnya? Ya, jadi salah arti. Salah arti. Karena ketika dia membacanya bari'um minal musyrikina wa rasulih, artinya sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang musyrik dan memusuhi pula rasulnya. Sementara kalau dia membacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh, menjadi fa'il di situ atau ataf kepada fa'il. Sesungguhnya Allah membenci atau sesungguhnya Allah memusuhi, berlepas diri dari orang-orang musyrik, dan juga rasulnya memusuhi orang-orang musyrik. Ya, itu artinya. Jauh kan beda artinya, fatal. Maka orang Arab Badui tadi mengatakan, kalau Allah memusuhi rasulnya, ngapain saya yang dukung rasulnya? Masa kalau Allah memusuhi rasulnya, kalau kita berlepas diri dari rasulnya, saya juga berlepas diri dong. Sampailah ke telinga Umar bin Khattab. Siapa ngomong begitu tuh? Panggil dia ke sini, kata Umar. Datang orang Arab ini. Kenapa kamu ngomong mau melepaskan diri dari Rasulullah? Karena dalam Al-Quran disebut begitu ya Amirul Mukminin. Dalam ayat yang mana? Yaitu dalam surah Bara'ah itu dibacakan kepadaku innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah melepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya. Jadi rasulnya itu juga menjadi musuh Allah gitu. Siapa yang baca itu begitu? Lalu kemudian di sini dikatakan sejak itulah kemudian Umar bin Khattab menyuruh seorang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kaidah-kaidah i'rab itu, maksudnya membunyikan baris-baris yang ada dalam kapan rasuluh, kapan rasulih, kapan rasulah, itu i'rab namanya, ilmu nahu. Dalam riwayat yang lebih terkenal yang menyuruh Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Umar. Ala kulli hal, kejadian ini ada, terlepas di zaman Umar apa di zaman Ali atau di kapanpun, kejadian ini ada. Dan ada satu kejadian lain lagi yang disebutkan oleh Al-Asma'i
tabi'in, sekitar masih abad kedua Hijriah. Disalah baca juga dia, yaitu di surah Al-Maidah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu ghafurur rahim. Dia baca begitu. Dia bacanya begitu. Yang benar apa? Wallahu azizun hakim, itu yang benar. Dia salah baca. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat. Hukuman dari Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita dengar kalimatnya. Cocok nggak? Kalau memang dia motong tangan, kenapa diakhiri dengan kalimat pengampun dan penyayang? Kalau memang dia pengampun dan penyayang, tidak usah potong tangan, ampuni saja. Itu kan? Nah itu secara bahasa. Yang kayak begini Al-Quran kata si Arab Badui tadi. Ini bukan kalimat Allah ini. Ini jelek sekali. Masa ia turun dari Tuhan kalimatnya kok nggak pas begini? Bukan salah. Cuma nggak pas secara zauk. Maka Al-Quran itu punya zauk. Nilai rasa dalam bahasa di mana orang kalau dengar ini bukan kalam manusia, ini kalam yang sangat indah. Tidak ada manusia yang mampu menyusunnya. Itu Al-Quran, itu mukjizatnya. Lah kalau dia kalimatnya aneh atau kalimatnya menggelikan kayak seperti Al-Quran buatan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Wahai kodok, sesungguhnya engkau diciptakan dari 2 kodok misalnya. Walah kalau gitu mah saya juga bisa bikin, kata orang-orang. Bukan, enggak usah pakai kodok, apa kek gitu yang lebih keren binatangnya. Jadi dia berusaha untuk menandingi Al-Quran dengan menciptakan ayat tersendiri. Maka orang Arab bisa paham ini kalimat kok begini. Ternyata dia salah baca. Yang benar adalah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Jadi setelah potong tangan sebagai hukuman dari Allah, pembalasan dari apa yang mereka perbuat si pencuri ini, dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itu yang benar ujung ayat itu. Maka baru kata Arab Badui tadi, kalau ini baru betul susunannya. Kenapa dia motong tangan? Karena dia tegas, aziz, artinya maha kuasa, tapi enggak asal kuasa, hakim, bijaksana. Jadi hukum potong tangan itu tidak zalim, tapi hakim, bijaksana. Maka seorang pemimpin, dia harus punya sifat aziz, dia kuat, dan juga bijaksana. Sekedar kuat tapi tidak bijaksana, orang akan jadi diktator, berbuat zalim semaunya, menyiksa rakyat. Bijaksana tapi tidak punya kekuatan, ya akan dijatuhkan oleh musuh-musuhnya. Orangnya bagus, baik, tapi nggak ada kekuatan, ya sudah gampang dijatuhkan oleh musuh-musuh. Makanya harus 2 unsur itu, kuat dan bijaksana. Nah, maka kenapa hukum ini berlaku, potong tangan ini? Karena Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana. Jadi hukum potong tangan itu tidaklah zalim. Gitulah kira-kira. Nah, jadi tidak sembarang Al-Quran itu. Tidak sembarang kapan ayat ini ujungnya Azizun Hakim, kapan dia Ghafurur Rahim, kapan dia Samiul Basir, kapan dia, itu semua tidak tidak kebetulan. Ada maksud dari Allah Ta'ala yang kalau dikaji, maka kita akan, bahkan kenapa ayat ini awalnya begini, kenapa ujungnya begini, itu juga ada hikmah di balik itu semua. Nah itu kalau kita meresapi itu, barulah akan terasa keindahan Al-Quran ini. Makin cinta kita dengan Al-Quran ini. Maka inilah yang dimaksud dengan i'rab, itu membaca dengan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang benar. Karena di zaman dulu, tulisan huruf Arab di zaman dulu itu tidak ada harokat, tidak ada titik. Nah, terus bagaimana bacanya? Ya orang Arab sih bisa aja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ada apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya tidak ada titiknya. Bisa dibaca nggak? Bisa. Karena memang pasti Bismillahirrahmanirrahim. Hatta kita tanya anak-anak sekarang pun, kalau kita tulis bentuk itu tanpa memberi titik pada huruf ba, anak-anak pasti bisa baca. Oh, ini pasti bacanya Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Lalu ketika Al-Quran ini makin tersebar kepada penduduk yang tidak berbahasa Arab, mereka makin kesulitan, karena kan mereka harus belajar bahasa dulu. Nah, itulah akhirnya dimulai pembuatan titik. Jadi dulunya tidak ada titik. Ba, tapi mereka ada beda cara nulisnya. Tulisan zaman dulu. Ba, ta, sa, ada beda penulisan.
Dan beda dikit bentuknya. Sehingga orang tahu ini ba, ini ta, ini sa, tanpa titik. Barulah kemudian di abad keberapa itu dibuat titik. Tapi tidak ada yang berharokat. Harokat tidak, orang tidak perlu. Hatta di masa Mushaf Utsman pun belum ada harokat. Saya nggak tahu titik apa sudah ada belum di Mushaf Utsman itu. Yang jelas tidak ada harokat. Di harokat itu baru ada belakangan ini. Abad-abad, sudah abad pertengahan baru ada harokat. Itu karena Islam makin banyak tersebar kayak kita-kita gini. Coba kita baca Quran tanpa harokat, bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali yang hafal. Ya, yang ayat yang kita hafal bisa. Atau orang yang benar-benar ngerti bahasa Arab dan tulisan-tulisannya dia ngerti, itu bisa. Tapi kalau hatta mereka yang berbahasa Arab saja banyak yang salah. Ini contohnya nih. Di masa sahabat masih terjadi orang yang membaca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Bagaimana lagi di masa sekarang? Nah gitu. Maka barulah kemudian dibuat harokat. Jadi harokat itu baru, di masa Rasulullah belum ada. Nah, pembuatan titik harokat itu tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah orang-orang membaca Al-Quran, karena Islam telah tersebar bukan hanya kepada bangsa Arab yang berbahasa Arab, tapi juga kepada banyak bangsa Ajam atau non-Arab yang harus membaca Al-Quran meski mereka tidak tahu artinya. Tetapi mereka harus membaca Al-Quran. Maka tahapan-tahapan para penuntut ilmu atau para sahibul Quran ini adalah setelah mengikhlaskan niat, dia belajar membaca, dia belajar juga mengartikan, dan dia juga belajar i'rab. I'rab itu tadi itu kaidah-kaidah nahunya. Makanya kenapa orang belajar ilmu nahu segala macam? Agar dia bisa menjelaskan ini status ini adalah fa'il, ini maf'ul bih, ini maf'ul li ajlih, ini hal, ini tamyiz dan lain-lain itu. Karena masing-masing sifat itu akan mempunyai arti yang berbeda. Dan akan menunjukkan sesuatu. Hatta dalam kitab tafsir pun banyak perbedaan tentang masalah itu. Maksudnya dari segi i'rab sendiri banyak perbedaan. Misal dalam ayat wudu saja. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Tapi bukan beda i'rab sih itu. Makanya kenapa ada perbedaan pendapat, apakah kepala itu dalam wudu harus dibasuh semua begini atau cukup diginiin aja seperti mazhab Syafi'i. Itu gara-gara berbeda dalam menafsirkan biru usikum di situ. Tapi itu bukan i'rab. Lebih kepada makna huruf ba, ma'anil huruf. Tapi itu dipelajari dalam nahu. Ilmu nahu dipelajari. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab. Maka orang belajar ilmu nahu, saraf dalam bahasa Arab, itu tujuannya untuk memahami isi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk memahami syair Arab. Syair Arab ini ada untuk supaya kita paham inilah kalimat-kalimat yang dipakai oleh orang Arab di masa Al-Quran turun, dan Al-Quran pengertiannya tidak akan jauh dari situ. Sehingga kita bisa memahami maksudnya. Ketika Allah menurunkan kalimat ini berarti maksudnya adalah ini. Begitulah kira-kira. Nah, nanti dalam pelajaran dalam pembahasan tentang tafsir-tafsirnya kita akan menemukan beberapa ayat tentang hal itu. Demikianlah tahapan-tahapan setelah kita mempelajari arti, mempelajari i'rab, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, ya. I'rab dalam artian ini status kalimat atau status kata ini sebagai apa. Secara umum ya, secara umum kalau sekarang Al-Quran sudah berharokat, insya Allah orang akan membacanya dengan i'rab. Tapi nggak boleh salah ngapal. Sebab orang sekali salah ngapal, selanjutnya sampai tuanya dia salah terus. Maka itulah yang menjadi imam, dia betul-betul harus benar-benar membaca baru menghafal. Membaca, karena banyak sekali kita akan dengar kesalahan-kesalahan dalam pengucapan itu, bukan pengucapan makhrajul huruf saja, tapi salah i'rab. Ya kayak tadi, bahaya kalau sampai kepada imam membaca innallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh misalnya. Karena itu mengubah arti. Nah itu, jadi kapan dia berbaris A, berbaris I, berbaris U, itu harus dihafal. Sebenarnya ini kalau dalam hal metode penghafalan talqin, insya Allah tidak akan salah. Makanya anak-anak kecil itu dia harus ditalqin. Ditalqin artinya gimana ya?
dia dengar aja. Bahkan orang yang menghafal dengan cara mendengar itu dengan syarat yang dia dengar benar, itu lebih baik atau lebih cepat lekat daripada membaca. Makanya orang buta bisa hafal Quran. Orang buta banyak yang hafal Quran. Para masyayikh, Syekh bin Baz misalnya, Abdul Aziz Ali Syekh, gurunya lagi Muhammad bin mufti Arab Saudi itu. Orang buta semua. Dari bagaimana bacanya? Ya nggak bisa baca lah, orang buta. Dan huruf Braille belum ada waktu itu. Terus gimana? Dibacakan kepadanya, dia langsung ingat, rekam. Jadi Allah berikan karunia otak yang cerdas. Sekali dibacakan, dia akan langsung ingat. Kan orang buta itu kan konsentrasinya tinggi. Dia nggak melihat apa-apa. Jadi dia hanya berpatokan pada ininya saja. Tidak ada yang mengganggu konsentrasinya. Itu salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada orang buta. Makanya rata-rata orang buta cepat mengingat. Karena dia konsentrasinya tidak terganggu sama sekali. Hanya dari pendengaran. Nah itu jadi kita mentalkinkan. Kalau kita tidak ada yang mentalkinkan, ya kita baca sendiri Al-Quran itu dengan benar, berulang-ulang. Jangan sambil lalu. Misalnya kita mau menghafal satu ayat, itu dihafalkan betul benar-benar dalam satu ayat itu. Jangan sampai ada salah harakat. Jangan sampai ada salah harakat, apalagi salah huruf. Dan panjang pendeknya, karena sekali salah, maka seterusnya akan salah terus. Lidahnya udah terbentuk ngucapin begitu, maka akan salah terus. Banyak itu kalau kita dengar sebenarnya akan banyak. Maka yang sudah menghafal pun satu ayat tertentu misalnya wajib mengulang-ulang kembali, membaca kembali. Sudah benar belum bacaan saya yang kemarin itu? Maka yang lebih afdal itu sebenarnya mendengar. Sering-sering dengar kaset bacaan Al-Quran itu lebih tepat. Akan lebih tepat, bahkan kadang lagu-lagunya pun kita bisa ngikutin. Masuk dalam memori kita, pendengaran itu. Kalau kita menghafal sendiri, ya itu kadang-kadang malas, kadang-kadang salah baca. Sekali salah baca, akan salah baca terus. Itu bahayanya. Baik, kemudian berikutnya adalah tafsir. Al-Qurtubi bicara tentang i'rab, bicara tentang tafsir. Banyak hal sebenarnya ini yang kemudian ada juga satu pasal khusus, yaitu belum. Ya, bab tentang keutamaan tafsir Al-Qur'an dan ahlinya. Maksudnya ahli tafsir. Qala ulama'una rahmatullah alaihim, wa amma ma jaa fi fadl at-tafsir 'an as-sahabati wat tabi'in, fa min zalika anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu zakara Jabir bin Abdullah wa wasafahu bil ilm, fa qala lahu rajulun ja'altu fida'aka tasifu Jabiran bil ilmi wa anta. Gini. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan Jabir ini adalah alim ulama. Lalu ada orang mengatakan, lah Anda sendiri kan wa anta gitu maksudnya. Gimana ya? Orang kan tahu siapa Anda, menantu Rasulullah, terus khalifah keempat dan seterusnya lah. Bisa mengagumi Jabir dengan ilmu. Kalau dibandingkan dengan ilmu Anda kan dia jauh sebenarnya. Nah, maksudnya Ali mengatakan orang ini pintar bukan sembarangan gitu loh. Artinya orang ini memang pintar. Kenapa? Innahu kana ya'rifu tafsir qouli ta'ala innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Karena dia yang tahu tafsir firman Allah, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya orang yang mewajibkan Al-Qur'an padamu akan mengembalikanmu ke hari berbangkit. Itu ada dalam surah Al-Qasas setelah kisah Qarun. Jadi hanya karena tahu tafsir satu ayat itu, maka Ali bin Abi Thalib memuliakan Jabir dengan mengatakan dia adalah seorang alim hanya karena tahu tafsiran satu ayat. Para ulama di masa itu juga mencari atau mengejar apa tafsiran ayat-ayat. Misalnya ketika Allah mengatakan ada orang yang begini, dia mau cari siapa orang itu. Ya seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, yang ada dalam surah An-Nisa, siapa yang keluar dari rumahnya
berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka orang-orang mencari siapa itu, siapa yang dimaksud, siapa sahabat yang dimaksud itu. Nah, sampai akhirnya ditemukanlah oleh para ahli tafsir, sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar, dia adalah Damrah bin Habib yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ibnu Abbas juga mengatakan, aku selama 2 tahun aku nyari-nyari siapa sih yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah At-Tahrim, al-tadhahara tuh di astagfirullah, jadi blank. Surah At-Tahrim, ayat 1, dari ayat 1 bacakan. Ma ahallallahu laka tabtaqi mardata azwajik wallahu qad faradallahu alayka qad faradallahu tahillata aymanikum wa in tadhahara gimana? Ini ayat 3 ayat 4-nya. Siapakah 2 orang wanita yang bersepakat merencanakan berbisik untuk memprotes Rasulullah ini? 2 tahun aku nanya pengen nanya Umar tapi malu, kata Ibnu Abbas. Lalu akhirnya dia memberanikan diri bertanya, kata Umar, itu 2 orang itu adalah Aisyah dan Hafsah. Maksudnya, wa in tadhahara alaihi fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir. Ya, kalau kalian berdua saling tolong menolong untuk mendebat Rasulullah ini, maka ketahuilah bahwa dia malah akan ditolong oleh Allah, para malaikat dan sairul orang-orang mukmin. Siapa kalian berdua ini? Nah, itulah yang Ibnu Abbas penasaran, siapa yang dimaksud kalian berdua ini? Sampai dia bertanya kepada Umar bin Khattab, siapa sih yang dimaksud? Ternyata dia adalah Aisyah dan Hafsah ketika terjadi. Nah, makanya ketika kita membaca sedikit pernik yang ada di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah At-Tahrim itu, kita akan menemukan hikmah. Ternyata rumah tangga itu begini. Hatta rumah tangga Nabi pun ada konfliknya, gitu. Maka baca tafsiran, tadabbur dan kisah yang ada dalam surah At-Tahrim itu kita akan paham. Ya, kalau rumah tangga Nabi saja ada konfliknya, apalagi rumah tangga kita. Tapi bagaimanakah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi konflik itu? Itu yang penting. Dan kita menjadi insaf bahwa wanita paling mulia seperti Aisyah dan Hafsah pun akan ada masa-masa emosinya. Nah, seperti yang terjadi dalam surah At-Tahrim itu. Nanti insyaallah kita akan bahas pada kajian. Makanya nanti kajian tafsir Al-Qurtubi ini mungkin tidak misalnya dari kita akan kaji Al-Fatihah, habis itu sedikit Al-Baqarah, lalu kemudian pindah ke juz 30 misalnya, karena itu yang kita hafal. Ya, kalau kita lanjut ke Al-Fatihah, kita mencoba tafsir yang kita hafal dulu ayatnya, yaitu surah juz Amma. Kalau bisa nanti saya akan potong-potong, misalnya dari Al-Ikhlas sampai ke Mu'awwizatain, lalu habis itu ayat berikutnya kayak model Al-Quran kecil dulu. Kalau Al-Quran kecil dulu kan terbalik ya. Kita baca An-Nas dulu, terus sampai ke Amma Yatasa'alun. Jadi kita bukan dari Amma Yatasa'alun dulu, dari yang paling pendek dulu. Itu tujuannya apa? Supaya mempermudah. Itu kan yang kita hafal kan. Nah, yang kita hafal dulu kita tahu tafsirnya. Itu lebih enak. Insyaallah nanti begitu. Jadi setelah Al-Fatihah, sedikit Al-Baqarah, kita akan ke juz 30. Ya, jadi kalau kita udah hafal ayatnya, lalu kita tahu maknanya, itu akan lebih meresap di dalam hati. Sebenarnya kalau kita sendiri belum hafal ayatnya, ya meresap juga, tapi ya kurang. Gitu. Lebih baik kita mengetahui tafsir apa yang telah kita hafalkan dulu. Demikian. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada Tegar. Silakan Tegar. Jadi malah
Juga. Nah. Kalau lupa dosa. Dosa. Ya. Ya, sebenarnya gini. Ada satu prinsip yang harus kita pegang dalam agama ini. Apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Nah, yang dikecam berdosa itu siapa? Yang lupa, bukan lupanya yang berdosa, tapi peristiwa, kegiatan, melalaikan atau meremehkan ini. Nggak penting banget ini. Mendingan saya belajar cara ngitung dagang, saya bisa kaya. Emang kalau saya baca Quran saya bisa kaya? Dia kepikiran dia tuh duit aja. Begitu dikasih beneran duit dalam stres sendiri. Nah, itulah dunia. Itulah dunia. Makanya kan sebagaimana hadis Zaid bin Sabit, "Wa man kanatil akhiratu niyyatah." Siapa yang akhirat niatnya, maka jawab Allahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raqimah. Dunia akan datang dalam keadaan tertunduk. Tapi kalau yang dunia jadi pikirannya, ya dia akan bercerai wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Kefakiran dijadikan di depan matanya. Miskin terus, biar kata udah dapat miliaran juga tetap aja merasa miskin. Itulah orang yang orientasinya dunia. Nah, itu. Jadi maksudnya adalah nggak mungkin juga orang nggak lupa-lupa, nggak mungkin. Mana ada? Nah, tapi di samping itu kita tetap berusaha. Itu maksudnya sebagai pendorong motivasi bagi kita untuk selalu mendekatkan diri pada Al-Quran. Maksudnya, kamu kalau sudah hafal Quran, jangan pernah ada hari kamu nggak baca. Gitu loh maksudnya. Ya kalau misal, waduh saya sibuk banget atau sampai saya lupa baca, ya Allah kan tidak akan menghukumi orang-orang yang lupa. Tapi hati kamu itu tetap kepada Al-Quran, gitu loh. Nah, bagaimana cirinya kalau orang hatinya tetap pada Al-Quran? Dia akan selalu bawa Al-Quran itu, baik itu yang dihafalannya, bahkan Masya Allah sekarang kecanggihan teknologi Al-Quran bisa ada di HP, nggak perlu lagi kita bawa mushaf. Bawa mushaf repot sendiri, tinggal di HP, buka aplikasi, kita mendownload Al-Quran dalam HP kita, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ini HP ini akan menjadi saksi, ya Allah, aku dipergunakan untuk membaca ayat-Mu, ya Allah. Gitu. Jadi tidak akan sia-sia. Nah, itu bagian dari kita telah berusaha. Nah, kalau kita sudah berusaha, yakinlah bahwa Allah itu Ghafur, bahwa itu Rahim. Jadi bukan, justru malah kita, kalau kita pikirkan betul-betul itu, bukannya kita malah makin lemah, enggak. Makin sayang dan cinta kepada Al-Quran ini. Kenapa? Karena Allah nggak mau. Kayak orang gini lah. Ada keluarganya misalnya, atau teman atau orang baik. Kamu kalau lupakan aku, berarti kamu kebangetan deh. Kira-kira kayak gitu kan. Nah, dengan itu gimana? Apakah kita? Kalau gitu kita nggak usah kenal aja deh. Apa iya begitu? Enggak kan? Justru kita, oh iya, saya akan tetap jaga nama baik kamu. Saya akan tetap ingat kamu. Begitu kan? Nah, begitulah. Jadi kalau kepada makhluk saja kita bisa, justru kalimat itu membuat kita makin cinta pada dia, apalagi Al-Quran. Gitulah kira-kira. Jadi justru akan makin menambah semangat kita dalam dekat kepada Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.